Ya, kita nyobain makanan baru lagi nih, sup ezogalin chorba shake. Oke. Nah, karena suasananya dingin banget ya, kita lagi di Topana. Bismillahirrahmanirrahim. Segar. Rasanya rasa apa ya? Ada jeruk nipisnya ya, terus ada rasa asam, tapi asam yang segar, panas, terus ini buat dari apa ya? Dari apa Mas Kemal? Ada sedikit tomatnya, terus tomat, oh iya, ya, ada rasa tomat. Ada rasa tomatnya, sama kayaknya ada ininya juga deh. Kalau bahasa Indonesia saya nggak tahu. Kayaknya ada sedikit mercimek-nya. Mercimek tuh lentil. Oh. Sepertinya. Iya. Nanti saya mesti koreksi lagi. Iya, ada lentilnya. Habis itu minumnya Shalgam. Wah, ini minuman ekstrim ya. Iya, kalau untuk orang Indonesia. Apa, pedas, pahit, asem katanya minuman fermentasi. Coba dikit aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, enak kalau saya. Enak banget. Dari buah bit ya? Iya, fermentasi bit. Enak banget. Wow. Tahu gini tadi pesan yang pedes. Pasti enak. Kalau ada pedesnya pasti enak. Ya. Sup. Apa tadi namanya, panjang banget. Ezogalin chorba. Ezogalin chorba dan saga. Ya. Bismillah, nanti datang ke sini, ke rumah makan apa tuh namanya tadi? Pokoknya yang di Topana. Dia udah dari 1800 juga tuh tulisannya. Nah, bismillah. Menikmati sejarah, termasuk sejarah makanan. Mari, bismillah. Afiat olsun. Iya. Aduh, tadi namanya apa nih? Kuzu shish. Ini namanya kuzu shish. Ini diambil dari kambing bagian belakang ya, bagian punggung. Bagian punggung, jadi tender banget, enak banget katanya. Cuman kita coba. Sebenarnya ada sayurannya, ada. Itu buat shalgam itu. Nah, ini beet. Ya, ini ada apa nih, bawang bombay. Nah, ada lauk nasi. Ini lauknya nasi. Terus ada tomat. Tapi kita coba ininya dulu. Katanya tender banget. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, daging ini gede, tapi lembut banget, enak. Recommended, apalagi yang suka makan daging kambing. Daging kambingnya lezat, enak, juicy, tender, pokoknya semuanya kumpul. Afiat olsun. Kita mau ke Panorama Bursa Petih Konsesi. Panorama 1326. Museum penaklukan atau pembukaan bursa ya. Arka-Pulanda. Oh, katanya Arka-Pulanda Turkmen Obase. Itu yang di belakang itu yang di belakang orang Turkmenistan. Terus Ortalasan agak ke tengah itu Uzbekistan, Bizanswan. Ada Bizantin juga, kerajaan Bizantin. Oh ya. Ini model, kita sekarang lagi di Panorama ya. Ini ada lukisannya zaman dulunya
tenda-tenda mereka nih, ada suku Kai kan gambarnya. Nah, itu yang mungkin tenda yang sudah dengan Bizantio. Terus yang sudah benteng. Itu bentengnya benteng bursa. Ini tulisannya apa? Kayaknya perundingan sama Osmanlı gitu. Secara simbolis ada perundingan antara Arabase, Osman ya? Iya. Orhan Gazi. Terus ada bursa Teknopol Arabase. Terus katanya di sebelah kanan tuh ada kereta kudanya bursa. Itu kereta kuda bursa tuh. Bisa jadi, iya kayaknya diantar pakai itu. Terus Polda Arkaplanda Aktimu Hisare. Terus di belakang tuh ada itu tuh Aktimu Hisare. Kurang tahu deh, mungkin itu nama orang ya. Onde Klimbus Deresi dah Onde Jirit Oinayat Osmantar. Terus ke depan-depan ada anak kecil yang main gitu. Anak Usmania yang main. Mana ya? Mungkin itu di situ kayaknya anak kecil ya. Kecil main. Ini gambar, ini bentengnya bursa ya? Betul. Katanya ini Uludah nih Ustadz nih. Ini Gunung Uludah. Iya, ini Gunung Uludah, dan di depannya ini benteng bursa nih. Benteng bursa, Topane ya. Ini Topane nih. Yang ada di bursa ya, bentengnya ya. Oh. Terus katanya ini ada beberapa prajurit Bizans yang pengen masuk ke Istanbul. Gitu. Tapi kan ada benteng bursa ya kan. Iya. Oh, bentengnya besar juga, memang benteng bursa pada masa itu ya. Koin utamanya yang dibikin oleh bikin koin Turki Utsmani, masuk begitu, masuk di tengah, pukul. Oh, pegang satu di sini tangan. Oke. Lihatin Ustaz. Haidarullah. Right. Awas Kak. Sama Mas. Udah. Kita jadi satu koin. Oke. Lagi. Tani. Di sana Bundan Son Orda Osman. Beda soalnya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Poin depan dulu, ini aja nih. Oke. Satu di sana. Jadi koin. Teşekkür. Çok teşekkür ederim. Elinize sağlık abi. Jadi gitu masukin satu. Mahal ini ya, karena langsung saya yang bikin. Kita kasih ke para tekfur. Set. Kalau bikin 1000 biji lumayan. Benteng bursa, salah satu peninggalan benteng bursa ya.
Oh, ini di benteng. Kita sekarang ke makam Osman Ghazi. Kalau nanti kita akan ke gunung ke Benteng Bursa ya. Sekarang ke Osman Ghazi dulu. Ini dia gerbang Tophané Parki. Nah, di Tophané Parki ini tempat dimana nih Osman Ghazi dan Orhan Ghazi dimakamkan, masya Allah ya. Dua tokoh besar ya dalam sejarah. Ini dia makamnya Orhan, makam Orhan Ghazi. Dan nanti di sisi lain nanti ada makamnya Osman ya. Sini makamnya Osman Ghazi. إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك لكافٍ فكفرت بأنعم الله Sahabat yang dicintai Allah, saya berada di depan makam seorang tokoh besar dalam sejarah perjuangan Islam, Sultan Osman bin Ertugrul Ghazi. Kita tidak asing lagi dengan nama kekhalifahan Turki Utsmani, dan beliaulah yang mengasasnya. Beliau yang meneruskan cita-cita ayahandanya Ertugrul untuk bisa menjadikan sukunya itu pemimpin yang menaungi umat di daerah perbatasan. Sahabat yang dicintai Allah, saya ingin mengambil semangatnya dari seorang Osman Ghazi. Bagaimana kalau kita bicara sekarang ini from zero, ya bahasanya from zero to hero, from zero to hero. Tetapi yang kalau kita coba lihat dari seorang profil Osman Ghazi, from zero to hero-nya itu bukan hanya sekedar untuk dirinya, tapi bagaimana menjadi hero itu untuk rakyatnya, untuk kaumnya, sehingga semua cita-cita yang dia landasi ketika dia menjadi pimpinan suku, ketika dia menjadi pimpinan beberapa kabilah suku yang ada di sana perbatasan ya di Anatolia, sampai akhirnya menobatkan diri untuk menjadi seorang sultan, itu cita-cita utamanya bukan untuk mendapatkan kekuasaan, bukan mendapatkan kepemimpinan, tapi bagaimana dia mampu untuk bisa memberikan perdamaian, memberikan ketenangan, memberikan kemakmuran. Bahkan bukan hanya sekedar untuk sukunya saja, bahkan bukan sekedar untuk bangsanya, sesama agamanya, sama muslim, tidak, tapi untuk semua umat. Bahkan tidak jarang banyak kita buka lembaran sejarah bagaimana orang-orang, karena ini daerahnya perbatasan ya. Saya berdiri di satu bukit yang dulu merupakan kota besar dari Bizantium, Bursa, dulu namanya Bursa. Bursa ini kota besar sekali. Banyak sekali di daerah ini yang masuk Islam bukan karena apa-apa, tapi karena melihat bagaimana seorang Osman Ghazi itu mampu untuk bisa menjadi pemimpin yang memberikan keadilan. Tidak hanya sekedar menindas, mengambil pajak, menakut-nakuti, tidak, tapi datang dengan kedamaian, datang dengan keadilan, sehingga orang melihat, oh ini ternyata Islam, oh ini ternyata yang dibawa oleh seorang Osman Ghazi.
datang yang katanya merupakan gembala dari tanah Turk, tapi ternyata mampu untuk bisa memberikan kedamaian, melebihi dari apa yang mereka dapatkan dari para tekfur, dari para pemimpin, bahkan dari kaisar mereka sendiri. Akhirnya mereka dengan serta-merta menyatakan keislaman. Itulah dia sahabat. Ayo bismillah. Dalam hidup kita punya momen atau punya visi yang seperti itu. Bagaimana kita ini mampu dari zero to hero, tapi hero-nya bukan untuk saya pribadi, bukan untuk gimana saya disebut sebagai pahlawan, enggak. Tapi bagaimana keberadaan kita itu mampu untuk bisa memberikan maslahat untuk siapapun yang ada di sekitar kita. Kalau bisa untuk umat manusia ini, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, minimal memberikan manfaat untuk keluarga kita, memberikan manfaat untuk lingkungan kita, memberikan manfaat untuk bangsa kita, itu Masya Allah. Jangan sampai keberadaan kita itu justru memberikan beban, memberikan madorot. Karena kalau kita saja memberikan beban bagi orang lain, lalu bagaimana kita mampu untuk bisa memberikan manfaat untuk diri kita. Bismillah. Mari kita amalkan apa yang disampaikan oleh Rasul, khairukum anfa'uhum linnas. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling banyak bisa memberikan manfaat kepada manusia. Assalamualaikum. Alhamdulillah, kita lagi kedinginan. Kita di mana nih, Kak? Kita lagi kedinginan di Gerbang Sultanet. Namanya ini Gerbang Sultanet, Gerbang Sultan yang merupakan peninggalan dari gerbang kota Bursa. Memang namanya gerbang ini Gerbang Sultanet karena kita bisa lihat nanti ya di Insta teman-teman tuh bagaimana peninggalan benteng kota Bursa. Jadi di Bizantium itu pada masa itu selain Konstantinopel tentunya yang besar, itu ada yang juga sama-sama besar. Di antaranya adalah Bursa. Lalu ada juga Iznik, Nikea. Ya, itu yang besar-besar. Tapi kalau yang lain-lain itu ada kecil, Inegol kecil, ya. Terus ada lagi Bilecik mungkin dan lain sebagainya ada, tapi ini yang besar. Maka Sultan Osman kala itu punya keinginan untuk bisa menaklukkan benteng besar ini. Jadi keinginan terbesarnya pada saat itu cita-citanya, goalsnya adalah menaklukkan benteng besar ini. Iya, menaklukkan benteng besar ini karena ini adalah pintu menuju Konstantinopel. Okay. Jadi benteng ini bukan sembarangan benteng memang, karena benteng ini adalah pintu menuju Konstantinopel. Jadi istilahnya kalau ini bisa ditaklukkan, maka pasti Konstantinopel itu lambat laun akan ditaklukkan. Karena ini adalah gerbang menuju Konstantinopel dan betul-betul terbukti ternyata. Masya Allah. Betul. Jadi jaraknya sampai seperti itu ya. Dan dulu kalau itu kan masih desa sekali dan ini sudah di belakangnya nih, belakang sana, ini dulu kota. Bayangkan menaklukkan benteng setinggi dan sebesar ini. Sekarang aja saya ngelihat harus ngangak saking besarnya. Dan kala itu harus ditaklukkan dengan pedang, ya.
Tidak terbayang. Dengan kuda. Padahal setiap pasukannya ada di atas ini semuanya bersedia memanah ya, apa mungkin ada tombaknya, mungkin ada timahnya yang mereka luncurkan. Luar Jadi biasa. yang melakukan sini Osman, bukan Orhan. Osman dan Orhan masih dan berdua, ya. Dan kala itu memang tidak lama dari penaklukan, Osman meninggal dunia dan Orhan yang lebih banyak memakmurkan bursa adalah putranya Orhan. Dan Osman berpesan pada Orhan agar dimakamkan di satu tempat. Ada tempat di sini yang dulu menjadi monastri dari para biarawan gitu ya. Jadi monastri itu tempat ibadah di luar benteng. Kalau orang dulu nyebutnya monastri gitu ya. Nah, ini tempat yang disucikan. Di daerah sini oleh orang sini. Nah, Osman pesan untuk dikuburkan di dekat situ. Dan akhirnya Orhan yang merealisasikan untuk bisa dimakamkan di dekat situ. Iya. Jadi, kalau ke sini, itu sahabat pasti akan merasakan gitu. Suasananya, auranya. Wajar jika seorang Osman itu akhirnya anak keturunannya mampu untuk bisa membuat satu kesultanan besar, bahkan sampai pada kekhalifahan. Karena memang kalau dirunut dari perjalanannya, dari desa kecil, ya, terus menaklukkan satu tempat, sampai yang tempat sebesar ini. Iya. Dan akhirnya anak cucunya yang diberikan oleh Allah kemampuan untuk menaklukkan Konstantinopel. Dan apa menyatukan umat itu tidak mudah. Itu dia. Insya Allah. Makanya mungkin Allah titipkan ya. Jadi kalau kita kesini ini melihat bahwa orang itu tergantung niatnya ya. Coba bayangkan nama dia yang akhirnya disematkan menjadi sebuah nama kekhalifahan. Yang selama ini sebelumnya semuanya kalau kita bilang dinasti Bani Umayyah itu Quraisy, Abbasi juga begitu, dinasti Bani Abbasi ya. Ada Utsmani, coba digandingkan dengan dua ini saja, Umawi, Abbasi, Utsmani. Coba bayangkan. Luar biasa. Yang bukan dari Quraisy. Ya, bukan dari Quraisy. Pertama kali ada dinasti di luar Quraisy gitu ya. Iya, menjadi khalifah. Masya Allah. Masya Allah ya, luar biasa. Maka sahabat harus ke sini. Harus ke sini, harus merasakan bagaimana benteng ini menjadi saksi dari seorang hamba Allah yang akhirnya Allah pilih untuk bisa menjaga agama ini. Kembali lagi menjadi Islam yang gemilang seperti dulu lagi. Amin. Amin. Dengan kita, dengan anak kita, dengan anak cucu kita. Mudah-mudahan Islam akan kembali berjaya. Seperti dulu cita-cita Osman. Yang penting kita punya cita-cita sama dengan Osman. Aduh, banyak sekali sih sebenarnya pelajaran ya. Yeah. Kalau kita datang ke sini cuman kan nggak cukup waktu juga. Dah, bismillah aja sahabat-sahabat nanti. Silakan Siapkan diri berkunjung. Akan banyak sekali pelajaran yang bisa didapat dari sini. Baik teman-teman semua, sampai ketemu lagi di obrolan berikutnya insya Iya, Allah. ngobrol berkah bareng kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.